Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat RSI dan sahabat RDI yang biasanya dengan RDI ya, tapi sekali ini saya tidak ditemani oleh sahabat RDI. Jadi kita akan bertemu lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar RSI Aisyah Malang bersama saya Dr. Putri Pramita. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang baby blue syndrome. Jadi apa itu baby blue syndrome? Nanti kita akan kupas bersama dua pemateri cantik-cantik kita siang hari ini. Nanti kita akan undang pemateri kita setelah sudah banyak peserta yang bergabung. Sahabat-sahabat RSI sekalian sudah bergabung agak banyak, baru kita mengundang pemateri kita. Hari ini saya nggak biasanya kan pemateri cuma satu nih. Nah, hari ini ada dua pemateri sekaligus yang bisa membahas tentang masalah baby blue syndrome ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi supaya bisa agak banyak yang bergabung dan tidak ketinggalan materi yang menarik siang ini. Sekali lagi, materi ngopi kita siang ini adalah tentang baby blue syndrome, memahami penyebab dan cara mengatasinya bersama dua pemateri cantik kita, yaitu dokter-dokter spesialis yang ada di RSI Aisyah Malang ini. Ya, sudah 12 orang yang bergabung. Baiklah, langsung saja ya, karena sudah lumayan banyak yang ikut bergabung. Kita undang para pemateri kita siang ini. Saya akan perkenalkan pemateri yang pertama adalah pemateri ya, sepertinya narasumber kita yang pertama adalah Dr. Minar Setiorini, spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian yang kedua adalah Dr. Tuti Nurkasiani, spesialis kedokteran jiwa. Kita undang dulu beliau-beliaunya untuk bergabung. Bentar ya pemirsa sahabat RSI sekalian. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya dok? Alhamdulillah, jelas. Bentar dok, sepertinya kok agak tidak jelas suaranya dokter. Mungkin Oh agak gitu. dekat dok. Nah, kalau Oke, dekat mungkin sudah. Nah, lebih dekat ya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lebih jelas dokter. Oke, alhamdulillah. Sehat dok? Alhamdulillah dokter. Dokter Minar sendiri bagaimana? Kemarin kalian sempat sakit ya dok? Alhamdulillah. Sudah Sakitnya baikan cukup alhamdulillah. nggak boleh lama-lama. Gitu ya. Oke, siap. Oke, dokter, sekalian aja kita langsung mengundang dokter Tuti atau mau pembukaan dulu dokter? Langsung aja yuk, kita langsung bertiga aja. Oke, siap. Kita undang dulu dokter Tuti ya dok. Ya, siang ini sambil menunggu ya dok, kita akan membahas tentang baby blue syndrome, memahami Betul. penyebab dan cara mengatasinya yang akan dikupas tuntas oleh Dokter Mina dan Dokter Halo, Tuti dari Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dokter Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Sangat jelas Alhamdulillah dokter. jelas. Ya, bisa langsung kita mulai ya dok untuk materi hari ini ya dok ya. Sekali lagi Oke, materinya monggo adalah silahkan. baby blue syndrome, memahami penyebab dan cara mengatasinya. Monggo Dokter Minar untuk memberikan pembukaan dulu nih tentang baby blue syndrome ini seperti apa dok. Monggo Dokter Minar. Oke, terima kasih Dokter Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dokter Tuti. Akhirnya jadi juga ini. Jadi kita Iya. kemarin mau membahas masalah ini tuh karena saya sendiri bertemu dengan dalam waktu berdekatan ada dua pasien saya yang mengalami baby flu syndrome ini gitu. Jadi saya chat beliau, chat dokter Tuti dan eh, gimana kalau kita sharing masalah ini gitu. Karena menurut saya kasihan ya. Jadi baby flu syndrome ini kan kayak gimana perasaan ibu yang setelah melahirkan yang merasakan sedih gitu ya, gundah gitu hatinya setelah melahirkan bayinya. Padahal kan normalnya kan kalau seorang perempuan setelah melahirkan pastinya kan harusnya happy gitu ya, Betul. bahagia dia. Utuh menjadi seorang wanita, bisa menjadi seorang ibu, melihara anak-anaknya gitu. Jadi baby blues ini suatu kondisi di mana
seorang ibu ini malah justru merasakan sedih gitu, nggak nyaman perasaannya gitu. Dan kalau dari literatur yang saya baca, itu lumayan banyak insidennya ya. Sekitar 50% dari seorang ibu yang habis melahirkan ini menderita baby blues gitu. Mungkin nggak terlalu terdeteksi, nggak sampai dia melontarkan keluhannya ke orang lain, karena kadang-kadang gejalanya juga ringan, sebagian ringan gitu. Contohnya misalnya dia mudah kesal gitu kan, nggak sabaran gitu, duh ini anak kok nangis aja gitu ya kan. Kemudian dia tiba-tiba sedih gitu tanpa sebab gitu ya, mudah capek, mudah tersinggung, udah capek jadi mudah tersinggung gitu, merasa cemas, mampu nggak aku ini merawat bayi gitu, merawat bayi ini mampu nggak saya ini gitu kan. Dan dalam suatu fase yang lebih nggak nyaman lagi bahwa si ibu ini akan menelantarkan bayinya gitu, nggak merasa nggak sanggup, terus ya sudah ditelantarkan bayinya gitu kan, dia merasa nggak percaya diri, nggak bisa tidur dengan tenang gitu karena perasaannya itu gitu. Jadi kasihan, contoh pasien yang sempat bilang ke saya itu sampai dia merasa kenapa sih kok saya begini gitu, saya ini sudah gila kah, sampai dia bertanya seperti itu. Dan saya sebagai dokternya itu merasa sedih sekali mendengar seorang perempuan yang baru saja melahirkan seorang bayi mengeluh seperti itu gitu. Sedih sekali ya. Ada yang juga yang bilang yang lebih ekstrim lagi, kok anak saya ini nangis terus, rasanya mau tak cekik aja kalau udah nangis aja gitu, seperti itu. Jadi akhirnya kemarin kok saya berkonsultasi juga dengan dokter Tuti, sebaiknya kita harus mengupas tuntas ini masalah baby blues ini, karena kan memang kalau gejala ringan tuh mungkin sampai 2 minggu ya dok ya, Iya, berakhir untuk baby dari bluesnya, iya. sembuhnya itu. Kalau sudah lebih dari itu memasuki fase depresi postpartum namanya. Itu nanti Postpartum akan lebih depression, dibahas ya. lagi pada dokter Tuti gitu ya, yang lebih menguasai masalah itu gitu ya. Untuk penyebabnya apa aja sih biasanya gitu? Tentu saja karena memang seorang perempuan itu sejak hamil itu mengalami perubahan yang cukup bermakna secara fungsi, secara fisik, dirinya itu ada perubahan banyak ya, dari sistem hormonalnya. Kemudian kalau dia tidak menyiapkan dirinya dengan baik itu kan pasti stres tersendiri ya, gimana dia merawat dirinya yang berubah itu, bagaimana nanti dia merawat bayinya setelah dia lahir, itu memang harus benar-benar disiapkan ya. Terutama di sini perlunya support dari keluarga. Yang keluarga terdekat pastinya adalah suaminya yang ada di rumah, kemudian keluarga yang lain yang di sekitar dia gitu. Bukan berarti dia itu manja ya, kan memang apalagi seorang ibu baru yang masih muda misalnya, belum tahu apa-apa, memang butuh butuh banget support seperti itu. Gitu. Jadi memang persiapannya seperti itu untuk supaya kita bisa menghindari kondisi yang seperti ini, gitu ya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke Dokter Tuti, dan mungkin nanti kita akan ngobrol santai aja ya dok ya. Ya, Ngobrol betul santai, betul. Iya. kalau ada pertanyaan dari Benar-benar dokter. audiens juga mungkin bisa disampaikan gitu. Iya. Siap, Monggo dokter. silakan Dokter Tuti. Oke, Monggo dokter Tuti. baik. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Minar. Jadi, Dokter Minar ini ngehits banget ya. Jadi banyak pasien yang berkaitan, yang ber-CLP ya dok ya sebenarnya ya. Bersinergi dengan bagian saya sebenarnya ya dok ya. Mungkin harapannya semoga nanti kita bisa lebih banyak event untuk bekerja sama ya dok ya. Untuk memajukan RSI tentunya. Kemudian sedikit tentang baby blues ini gitu. Awalnya sih Dokter Minar ini memang yang beride ya, Dokter Putri. Jadi karena pasien-pasien psikiatri itu emang rata-rata datangnya itu nggak langsung ke psikiater, dok. Jadi pasien-pasien itu dengan sebenarnya basicnya itu adalah di psikiatri, tapi rata-rata pasiennya datangnya ke Ojin, ke ya shopping dulu mereka. Sebelum Shopping menemukan dulu gitu. tujuan yang benar gitu ya. Yes. Jadi shopping dulu ke internis dan ke lain-lain gitu. Kemudian justru saya banyak dapat kasus yang sangat sangat berharga gitu ya. Yang sangat berharga buat saya itu adalah saat saya dapat konsulan dari teman sejawat lain. Di situ kasusnya sangat beragam. Salah satunya adalah ini tentang baby blues. Karena sebenarnya kalau datang di poli jiwa sendiri, tidak ada dok.
Oh. Yang datang langsung ke poli jiwa dengan keluhan baby blues itu enggak ada gitu. Ada sih kasusnya itu, tapi yang sudah pada tahap depresi postpartum. Tapi itu biasanya sudah pada tahap dia yang sudah 6 bulan seperti itu. Jadi kalau Mungkin karena apa sih mungkin karena sebenarnya? ini ya dok ya, karena tidak menyadari bahwa dia itu sedang mengalami baby blues ya. Jadi orang-orang masih belum paham apakah itu baby blues karena kan rentangnya cuma 2 minggu setelah melahirkan ya dok ya. Yes, betul. Jadi memang baby blues itu biasanya terjadi kan sekitar awal-awal ya, 2 sampai 3 hari, dan biasanya akan membaik sendiri dalam 2 minggu awal. Dan biasanya seperti tadi yang dokter Minar sampaikan itu adalah berkaitan dengan hormonal ya dok ya. Kemudian banyak lagi sih sebenarnya ya dok, karena kan itu perubahan adaptasi yang kita biasanya santai bisa bangun seenaknya, sekarang bolak-balik mesti harus bangun, ada bayi, itu kan suatu stresor yang luar biasa. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin saat itu belum siap dengan mekanisme adaptasi yang harus dia lakukan gitu. Itu yang akan menyebabkan suatu stresor tersendiri. Akhirnya muncullah baby blues. Nah, tadi Dokter Minar sebenarnya udah sedikit menyinggung sih tentang gejalanya gitu ya. Ya emang gejalanya itu ya mirip banget dengan postpartum depresi. Tapi pada baby blues itu lebih ringan, kemudian biasanya bisa membaik, dan ini juga dia masih bisa melakukan fungsinya sebagai ibu. Artinya dia masih bisa ngurus bayi dan lain-lain. Tapi jika tidak diterapi, maka bisa jatuh ke kondisi yang disebut dengan depresi postpartum. Itu Dokter Putri. Nanti mungkin kita sambil diskusi santai aja tentang kondisi ini. Barangkali belum ada yang bertanya ya, Dokter Putri ya? Iya dok. Dok, jadi gini, kita mau menjelaskan dulu nih dok, kan judulnya baby blues syndrome. Jadi ini bukan sindrom bayi biru ya dok, jadi bukan bayinya yang kan adalah penyakit ibunya ya dok. Jadi kan kalau orang awam kan kalau lihat judul kita kan, bayi biru sindrom itu seperti apa? Dikira bayinya yang sakit, padahal ini ibunya ya dok ya. Betul. Ya, itu mungkin ini ya orang awam itu ya. Itu juga komentar anak saya kemarin waktu saya lagi posting baby blues. Bunda, ini berarti anaknya sakit biru gitu. Loh, bukan. Oke. Jadi kita harus menjelaskan bukan dok, baby blues itu adalah bahwa jadi baby blues itu sebenarnya mothernya yang feeling blue gitu loh, bahwa ibunya sebenarnya yang merasa sedih, merasa depresi, merasa nggak guna. Dan kenapa orang depresi itu memang gejalanya akan lebih banyak itu irritable, Dokter Minar. Jadi memang mereka akan senggol bacok gitu. Jadi orang depresi itu nggak semua yang dia itu akan sedih, nangis gitu. Belum tentu. Ada yang irritable, mudah emosi. Ada omongan sedikit, capek sedikit, ada kejadian apa sedikit, dia akan over. Gimana dok? Sensi baperan gitu ya dok ya? Betul, baperan, sensi banget gitu. Jadi itu adalah memang gejala depresi yang sering dilaporkan oleh pasien. Kemudian anergi, jadi seperti nggak ada tenaga gitu. Kayak nggak bisa ngerasa bahagia, nggak bisa fokus, nggak konsentrasi, jadi kayak gelisah. Makanya mereka kadang bingung, saya ini kenapa ya dok? Saya kok nggak enak banget perasaan saya. Saya kok tiba-tiba itu gelisah, nggak jelas gitu loh. Saya nggak ngerti saya mesti ngapain. Jadi kayak nggak fokus. Karena mereka kehilangan penurunan ini untuk atensi sama konsentrasinya. Itu yang sering terjadi. Kemudian ada juga yang mengalami, gimana dok? Jadi yang di mindset saya selama ini, kalau saya waktu dulu stase psikiatri ya dok ya, jadi di mana kalau seseorang itu masih merasa ada yang salah pada dirinya, itu merokonsanya masih bagus ya dok ya. Jadi dia merasa saya ini kenapa sih gitu, biasanya tuh prognosanya lebih bagus daripada setelah orang lain baru yang menyadari dia tuh kenapa-kenapa gitu. Betul, itu ada insight namanya, ada daya tilik diri. Jadi daya tilik dirinya baik, itu prognosanya lebih baik karena dia sadar bahwa oke, saya memang butuh bantuan, saya harus terapi. Tapi kalau yang
merasa nggak apa-apa, merasa baik-baik saja, saya nggak butuh bantuan, itu memang prognosanya jauh lebih buruk, Dok. Gitu. Kayaknya sudah mulai ada pertanyaan, Mbak. Iya. Dok, ini dok melanjutkan tentang baby blues sama postpartum depression ya dok. Ini ada yang Yes. bertanya nih dok, bedanya apa? Mungkin tadi sudah sempat Mm-mm. disinggung ya dok, mungkin dari waktu, mungkin Iya, dari sedikit. gejalanya atau penyebabnya apakah ada perbedaan dok? Iya, jadi satu tadi kriteria waktu. Kemudian dua kriteria gejala. Namanya depresi, postpartum depresi itu berarti gejalanya lebih berat. Jadi ada hendaya. Jadi makanya dia butuh terapi. Karena dia sudah ada distress, ada gangguan dalam fungsi ADL-nya, fungsi kesehariannya, activity daily living-nya dia terganggu. Jadi fungsi sosial juga dan fungsi okupasi. Makanya dia butuh diterapi. Jadi dia sudah tidak bisa melakukan fungsi dia sehari-hari. Entah itu ngerawat anaknya, entah itu fungsi dia. Jadi dia mager, dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau keluar rumah, atau mungkin dia nggak mau makan, sampai seperti itu. Malah ada yang sampai kadang ingin mati pada tahap yang sudah berat. Itu gejala depresi. Tapi kalau baby blues dia nggak sampai seperti itu. Jadi tidak ada gangguan di fungsi. Di ADL, sosial maupun fungsi okupasi. Normal ya. Iya, jadi dia masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, walaupun dengan perasaan yang tidak nyaman. Gitu, Dokter Putri. Iya, Kayaknya siap. banyak banget pertanyaan, Dokter Putri. Saya harus ini ya dok, saya harus memilah dulu nih. Ini kemungkinan ada pertanyaan untuk dokter Mir juga nih. Apakah ada tindakan preventif saat hamil dok agar tidak mengalami baby blues? Ini yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, apakah baby blues hanya pada ibu dok? Untuk ayah bayi, apa ada kemungkinan mengalami baby blues juga karena mengurus hanya berdua nih? Pertanyaan bagus nih dok. Monggo dokter Mir dulu yang menjawab dok. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya pencegahannya seperti apa sih gitu kan? Yang kita tahu bahwa memang tadi ya seorang ibu tuh bahkan sebelum melahirkan ya mulai hamil tuh sudah ada perubahan yang sangat prinsip di fungsi dan kondisi badannya gitu ya. Yang kita harus lakukan adalah seseorang yang sudah ingin mempunyai anak ya, sudah siap hamil, itu tentunya dia juga harus benar-benar mempersiapkan pengetahuannya tentang apa itu kehamilan misalnya. Jadi sudah pasti berat badannya akan naik gitu. Kalau dia tidak siap dengan itu, mungkin dia tadinya model gitu ya, oh my god, anakku yang berat badanku melar seperti ini, nanti bisa jatuh ke kondisi itu gitu. Gimana cara merawat diri dan merawat bayinya gitu kan, dia harus siap untuk itu. Beberapa perubahan yang lain, misalnya kalau misalnya dia di sehari-hari seperti yang dokter Tuti tadi bilang, irama tidurnya berubah ya. Tadinya bisa tidur sesuka hati jamnya dia, ini anaknya ngajak begadang misalnya. Dia waktunya istirahat, nanti si ibunya pengen istirahat, anaknya sudah nangis lagi gitu. Disitulah pentingnya. Jadi baby blues itu butuh banget support dari orang sekitarnya ya, dari suaminya, dari keluarganya. Mungkin yang perlu dipahami bahwa jangan dianggap seorang ibu itu manja ya, dia tetap seorang perempuan yang mungkin dia sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi dia juga butuh istirahat gitu. Jadi ada yang jangan sepenuhnya semua dibebankan pada dia, bukan berarti manja ya, kecuali emang dia ya mungkin kalau sudah hampir jatuh di kondisi depresi, mungkin dia akan benar-benar menelantarkan bayinya. Dan jangan sampai ada judgement pada si ibu tersebut ya, diajak komunikasi yang baik, apa sih perasaannya yang dia lakukan, apa kelelahan kah, dan si ibu sendiri itu kalau masih pada fase di mana dia bisa mengenali kondisinya, kok kenapa sih ini aku ini kenapa gitu, itu sebaiknya memang dengarkan. Kalau dia masih bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, dibantu saja ya. Kalau misalnya tadi pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ayahnya juga lelah gimana? Mungkin kalau pasien saya kan perempuan semua ya dok ya. Mungkin nanti pertanyaan juga nanti dokter Tuti. Untuk menjawab laki-laki ya dok ya. Iya. Oke. Ini mungkin bisa mendalami nanti ya. Kemudian jangan lupa nutrisi dipenuhi, istirahat dicukupi. Terus jangan
memaksakan diri. Kalau ada keluhan atau ada kesulitan, sampaikan kepada keluarganya. Kalau kontrol ke dokter, sampaikan kesulitannya apa, disampaikan. Jadi windowing itu kayaknya penting ya dokter Tuti ya. Jadi jangan semua Yes. dipendam sendiri gitu. Siapkan diri sebelum hamil, mengetahui gimana cara persiapan kehamilan, merawat diri, merawat bayinya. Jadi benar-benar siap gitu. Kalau kasus saya yang terakhir itu, mohon maaf ya, kasusnya itu MBA. Jadi dia memang masih usia 14 tahun. Usia 14 tahun, ya, sudah hamil dan melahirkan. Kebetulan lahirannya juga sesar karena kan memang panggulnya nggak bisa dilewati bayi ya, masih kecil banget dia. Jadi mungkin dari situ. Satu, dia sudah pasti nggak siap hamil, kondisi dengan keadaan dia seperti itu sudah nggak siap hamil, pengetahuannya juga kurang, habis itu tinggal di rumah mertuanya, dimana kan ya kita nggak tahu apa yang terjadi di situ, dia mungkin merasa sendirian, nggak berdaya gitu ya. Jadi mungkin kalau selama pasien itu masih bisa mengeluh, saya rasa mungkin lebih baik. Jadi kemarin juga saya sampaikan, minggu depan coba kita lihat ya. Jadi dia harus juga punya pengetahuan tentang baby blues itu sendiri. Ya, saya minta minggu depan dievaluasi kondisinya seperti apa. Saya pesankan juga ke suaminya kalau masih ada keluhan, mungkin ya pasti masih ada keluhan akan ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Ya, jadi memang penting banget. Jadi selain dari dirinya, keluarga juga harus memahami kondisi ini seperti apa sih gitu. Ya. Ya. Monggo kalau ada yang dilengkapi Dokter Tuti. Monggo Dokter Tuti Nggih. menjawab, Iya. mungkin menambahkan atau menjawab yang laki-laki Dok. Bagaimana jika apakah ayah bisa terkena Iya. baby blues syndrome juga Dok? Oke, kalau dokter Minar emang pasiennya cuma perempuan ya dok ya. Oke, kalau untuk laki-laki sih sebenarnya istilahnya jadinya ya bukan baby blues ya. Jadi itu kan suatu emang khusus untuk perempuan ya dok, karena itu juga pengaruh hormonal ya dok, karena melahirkan itu ya dok ya, dokter Minar ya yang saya baca kalau nggak salah itu emang karena ada pengaruh estrogen progesteron ya di situ, makanya itu baby blues gitu. Kalau laki-laki ya jatuhnya ya kalau memang dia ada keluhan seperti itu ya diagnosa kita ya depresi gitu, atau misalnya dia mungkin penyesuaian karena punya anak bayi dirawat berdua aja nggak punya pembantu, sementara dulunya sehat-sehat sekarang kok jadi lebih mudah emosi karena stresor ini, yaitu bisa mungkin gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi dan cemas itu bisa, tapi bukan berarti dia mengalami depresi postpartum karena ayahnya juga nggak melahirkan gitu kan, dia cuma support sebagai ini ya, sebagai support group ini dari istrinya. Kemudian itu ya, bahwa ayah bayi kemungkinan mengalami baby blues ya bukan ayah, bukan sebagai baby blues, tapi mungkin depresi dengan stresor yang jelas gitu, atau reaksi gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi biasanya. Kemudian sama yang kayak dokter Minar sampaikan tadi tentang ya dokter Minar ini banget ya dok ya, care banget ya sama pasiennya ya dok ya, bahwa ternyata ya itu emang berat ya dok kalau stresor dengan MBA, maaf ya, terus kemudian dengan usia yang masih belum siap lah ya, usia-usia segitu kan masih usia remaja ya, yang seharusnya dia masih dalam proses identifikasi kalau dalam proses perkembangan itu ya. Jadi dia sebenarnya kepribadian saja dia belum terbentuk. Jadi dia itu masih remaja yang harusnya yang labil banget, yang harusnya masih dibimbing untuk menuju suatu kepribadian yang matur harusnya. Tapi dia sudah harus dengan stresor yang sangat berat, apalagi stresor eksternalnya itu juga berat. Kalau prediksi saya dok itu nanti bisa jatuh ke postpartum depression gitu, karena kan stresor eksternalnya yang tidak bisa kita kendalikan. Sementara kalau baby blues ini kan lebih banyak dari internal ya dok, jadi karena hormonal, karena pengaruh yang ritme tidur kita harus berubah, lebih banyak kerjaan seperti itu. Tapi kalau sudah ada stresor eksternal yang begitu luar biasa, biasanya nanti akan jatuh ke kondisi postpartum depression. Gitu dok. Jadi ya memang itu rasanya nanti butuh terapi ke psikiater. Cuma dok, biasanya itu
pasien tuh kalau dirujuk sama dokter Minar ke dokter jiwa, gak dok, wong aku gak gendeng lapo aku digonong Iya, dokter jiwa betul. nanti Itu lah masih gitu. stigma ya dok ya. Mindset yang masih harus diluruskan kayaknya. Yes, jadi karena orang tuh mindsetnya bahwa ke psikiater itu karena orang dengan Gila gangguan ya. jiwa berat, ODGJ Mm-mm. gitu. Padahal kan Mm-mm. sebenarnya kasus saya tuh banyak, ini kebetulan kayaknya banyak banget nih pasien saya yang ansietas, banyak join di sini, terima kasih. Jadi pasien saya tuh sekarang malah trennya adalah pasien-pasien ansietas. Apalagi sejak saya aktif di TikTok gitu ya dokter Minar, itu pasien-pasien tuh Oh sekarang gitu mulai banget nih dokter Putri ini luar biasa. mulai Sama berdua tuh pasien-pasien tuh. banget TikTok. Iya, dokter Minar juga keren loh. Dokter Minar tuh kontennya ini edukatif banget. Kalau saya sih kadang masih males-malesan dok mau bikin konten yang mau bikin konten tuh kadang masih males. Kalau dokter Minar keren ya, setiap hari produktif banget ya. Jadi itu memang ternyata sangat luar biasa dok dampaknya ke pasien gitu. Mereka itu akhirnya akan berani untuk speak up gitu ya. Ini kalau pengalaman saya pribadi karena saya psikiater yang notabene adalah spesialis yang orang itu masih melabel bahwa ke psikiater itu nanti aku ketergantungan obat, nggak usah lah ke psikiater itu malu, ke psikiater itu nanti aku dikira gila. Apa kata keluargaku kalau tahu aku ke psikiater? Gimana pacarku kalau aku pasien jiwa gitu ya. Dan itu masih loh orang-orang aja saya sering ya lihat orang bahwa kayak rumah sakit jiwa, pasien jiwa itu sering jadi kayak bahan apa ya? Bahan meme ya atau bahan guyonan gitu ya. Padahal kan sebenarnya loh, yes, padahal kan sebenarnya misalnya kayak kita lagi naik ojek turun di RSJ gitu. Oh iya, pasien apa ini kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya kan mereka ya sama ya sama kita dan kasus orang dengan bahkan orang dengan gangguan jiwa berat pun kan itu konsepnya sama kayak orang hipertensi, sama kayak orang diabetes, penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang memang butuh keteraturan minum obat itu aja. Dan mereka bisa baik, bisa stabil. Cuma itu tadi ya dokter Minar, kayak dokter Minar sampaikan bahwa insight, karena rata-rata pasien kami memang nggak ada insight, nggak merasa butuh pengobatan, itu yang membuat akhirnya mereka jadi kurang baik prognosisnya gitu. Tapi kalau yang insight-nya baik, banyak juga kok yang sukses gitu. Jadi memang itu dan saya rasa dengan TikTok itu saya benar-benar bisa banyak membuat orang itu lebih aware bahwa oh ternyata saya butuh psikiater. Oh ternyata perasaan saya gak jelas ini memang saya butuh psikiater karena selama ini orang mengira bahwa saya nggak nyaman tapi saya nggak tahu saya harus minta bantuan ke siapa seperti itu dan bahwa Kadang juga bahwa psikiater itu bukan hanya pasien jiwa itu hanya tidak lebih dari 10% sekarang pasien saya dengan gangguan jiwa berat rata-rata adalah orang dengan gangguan jiwa ringan neurosa ansietas depresi insomnia itu banyak yang sekarang di RSI. Oke, terima kasih Dokter Minar, nanti saya tunggu rujukannya. jangan saya minta kontrol 1 minggu lagi tadi dok. Jadi kan ya itulah Oke. kasihan juga gitu kondisi. Jadi kalau di poli itu dokter Putri di poli kandungan ya perempuan semua pasiennya dan membawa banyak bukan hanya membawa dirinya yang sakit justru yang datang tuh kan ya hamil itu nggak sakit sebenarnya cuman dia beberapa itu membawa dengan berbagai latar belakang sosialnya masalah yang dibawa itu dan misalnya apalagi ya contohnya yang berhubungan dengan psikiatri itu eh, merasa hamil itu juga ada beberapa ya dok ya itu kan juga termasuk Oke. gangguan psikiatris ya dok ya merasa hamil jadi saking lamanya dia ingin punya anak ya kasihan ya memang di kultur kita itu kan kultur basa-basi yang menanyakan kapan hamil kapan punya adik itu kan pasti basa-basi yang sudah mohon maaf sudah mulai basi sebenarnya sudah tidak boleh seperti itu membebani banget ke psikis pasien-pasien beberapa pasien saya gitu jadi dia sampai merasa hamil padahal sedang tidak hamil dan ngotot dia hamil gitu kasihan kondisi itu kasihan gitu betul-betul. Iya, iya. Kalau yang kasus seperti itu rasanya nanti bakal juga sulit ya dok ya untuk terapinya karena dia kan kokoh banget.
bisa jadi kayak waham akhirnya, Dok. Bisa jadi kayak isi pikiran yang tidak rasional yang menetap gitu. Walaupun nanti mungkin dokter Minar udah USG, udah diyakinkan bahwa ini tidak ada apa-apanya, ini kosong gitu ya. Tapi akhirnya jadi kayak waham bahwa enggak, Dok, kayak gitu. Ya saya ada banyak, Dok, pasien. Ini gitu, iya. Iya, Merasa oke. mual-mual juga, merasa ini gitu. Iya, apa namanya dokter Minar itu Pseudogestasi ya. pseudografi darum ya. Pseudo, Iya. iya. Oke, ya itu Iya. kalau yang saya biasanya di poli itu sih belum pernah sih saya kalau yang masuk yang pseudogestasi itu ya. Tapi banyak pasien dengan waham-waham hipokondrik lah ya istilahnya waham-waham bahwa dia sakit, bahwa dia ada keluhan di sini, bahwa dia ada keluhan di sini. Itu yang menetap bahwa ya tetap nggak misalnya semua udah diperiksa baik, tapi dia tetap yakin bahwa enggak, Dok, ini memang ada masalah itu terus, dan itu memang beberapa memang pengalaman klinis saya itu sulit saya untuk menerapi pasien-pasien seperti itu. Dengan farmakoterapi juga kurang berefek baik, psikoterapi juga apalagi untuk orang-orang obsesi, aduh mental rasanya. Iya, Oke. banyak kasus memang. Iya. Dokter, ada pertanyaan lagi nih, Dok, yang sudah masuk ke saya. Iya. Apakah baby blues ini bisa menurun, Dok? Secara genetis maksudnya. Misalnya nih, nanti saya misalnya menderita baby blues nanti. Terus apakah anak saya nantinya akan beresiko atau pasti akan terjadi baby blues juga, Dok? Baik. Saya ya mungkin ya. Saya ya. Monggo, Ya. kedua Jadi, ya, Dok, boleh secara objek ya, dan secara jadi kalau konsep mental illness gitu ya, konsep dalam suatu gangguan mental di psikiatri itu adalah adanya interaksi multifaktor. Jadi nggak cuma satu faktor, apakah akan jadi suatu penyebab genetik, memang faktor predisposisi, tapi bukan satu-satunya. Bukan berarti jika nanti saya baby blues, anak saya juga akan baby blues. Tapi bukan juga berarti saya tidak baby blues, nanti anak saya tidak baby blues, tidak. Karena ada interaksi multifaktor yang akan mempengaruhi seseorang mengalami suatu mental illness gitu. Jadi bisa dari genetik, pola asuh, riwayat trauma, kemudian stresor, lingkungan, dan lain-lain. Itu banyak hal itu yang akan sangat berinteraksi. Tuh kalau dari bagian kami. Kalau mungkin dari Dokter Minar? Iya sih, kalau dari literatur yang saya baca juga itu merupakan salah satu faktor resiko saja, tapi bukan suatu hal yang diturunkan gitu. Karena itu tadi penyebabnya faktor resikonya juga banyak ya, seperti dikemukakan Dokter Tuti tadi, internal dan eksternal gitu ya. Jadi memang makanya tidak bisa diselesaikan dari pasien sendiri, keluarga semua harus support memang gitu. Dok, menyambung dari itu, menyambung pertanyaan itu, apakah kalau hamil kelahiran anak pertama dia baby blues, kelahiran anak selanjutnya bisa terjadi baby blues juga, Dok? Pada orang yang hamil. Baik. Sebenarnya sih kalau soal apakah nanti dia akan mengalami baby blues, bisa iya gitu ya. Tapi memang jika itu ada riwayat, kemungkinannya akan lebih besar gitu. Contoh, dia riwayat percobaan bunuh diri gitu. Dia akan suatu saat akan mengalami juga keinginan juga untuk bunuh diri. Itu biasanya akan lebih besar kemungkinannya gitu. Tapi juga belum tentu. Apakah nanti saya anak pertama baby blues, anak kedua akan jadi baby blues, belum tentu juga. Gitu. Jadi karena memang semua itu tadi bahwa semua hal sangat mungkin, apalagi dalam hubungannya dengan mental itu banyak banget faktor yang berpengaruh, termasuk yang tadi Dokter Minar sampaikan bahwa adanya support, kemudian program apa tadi pencegahan ya Dokter Minar, bahwa misalnya ANC-nya apa sih tadi itu yang Dokter Minar sampaikan bahwa misalnya ada support group dari keluarganya, kemudian juga dia nanti bisa pola hidup sehat untuk fisik dan mental. Jadi juga penting ada me time kayak gitu. Jadi walaupun punya bayi ya tetap ya misalnya kayak istirahat juga ya harus cukup. Jadi kalau bayinya tidur ya
bisa sebisa mungkin harus tidur, terus juga bisa berbagi. Jadi nggak cuma semua dikerjain sendiri, tapi ada pendelegasian yang baik dengan keluarga, minta tolong. Dan tadi yang Dokter Minar sampaikan bahwa ventilasi itu juga sangat penting gitu, supaya dia nggak ngerasa sendiri. Karena yang sering itu kan orang depresi itu merasa lonely, nggak ada yang nolong, kayak merasa kosong, kayak nggak ada yang peduliin. Itu yang bisa menyebabkan dia jatuh ke depresi yang berat dan ujung-ujungnya yang ditakutkan tuh bunuh diri. Itu yang sering terjadi, men. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan yang masuk dokter, tapi bentar saya baca dulu. Berapa lama ya dok ibu terkena baby blues jika tidak diterapi? Mungkin jadi apakah bisa menjadi lama gitu loh dok? Kalau misalnya tidak diterapi baby blues itu berapa lama kira-kira penyakit itu akan bisa menetap ke pasien? Mungkin seperti itu ya dok Iya, pertanyaan. iya. Jadi kalau kalau dia udah lebih dari 2 minggu dan dia akhirnya mengganggu, ya namanya bukan baby blues lagi, sudah jatuh ke kondisi postpartum depression dan itu sudah butuh bantuan psikiater gitu. Itu sudah harus diterapi dengan baik. Kalau enggak ya nanti pasti akan mengganggu ADL, sosial dan okupasi tadi yang saya ceritakan di awal. Dan kenapa gitu? Orang-orang tuh kadang merasa udah nggak perlu ke psikiater, nanti saya bisa nangani, saya bisa ngatasi gitu. Padahal konsep terapi gitu di bagian psikiatri bahwa semakin onset itu semakin cepat, maka prognosis akan semakin baik. Jadi kalau misalnya semakin cepat diatasi, ya mungkin di bagian lain juga gitu ya Dokter Minar, bahwa onset itu juga sangat berpengaruh terhadap prognosis. Jadi kan semakin semakin aware orang itu, makanya saya senang diajak Dokter Minar buat kita aktif konten gitu ya dok. Karena orang itu supaya teredukasi gitu, supaya teredukasi Deteksi dengan dini ya baik dok ya. dalam Deteksi dini lebih bagus. yes deteksi dini gitu, lebih baik. Jadi mereka akan lebih aware. Oke, ternyata saya ini ya. Ya udah saya tak ke psikiater, ya udah saya ke Dokter Minar gitu ya. Harapannya supaya mereka akan lebih cepat untuk terdeteksi dan lebih cepat untuk diterapi. Gitu, Dok. Jadi pertanyaan untuk dokter Minar dok. Yang masuk di saya ini pertanyaannya, kalau misalnya apakah ada hubungannya antara lahir SC dan lahir normal terhadap baby blues syndrome ini? Dan apakah ada hubungannya juga orang yang sebelumnya memang punya penyakit kejiwaan atau penyakit mental itu akan beresiko untuk terjadi berkembang setelah melahirkan itu berkembang menjadi baby blues dokter? Iya, terima kasih. Jadi memang iya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Wah, siap. Jadi memang orang dengan riwayat dia pernah depresi atau dengan riwayat keluarganya dengan depresi mungkin memang akan lebih meningkatkan resiko untuk terjadinya baby blues ini. Tapi sekali lagi bahwa memang semuanya itu bisa dicegah ya. Salah satunya dengan persiapan-persiapan tadi. Misalnya tadi pertanyaan pertama, beda nggak antara persalinan normal dan sesar? Menurut saya sama aja. Jadi persalinan normal atau sesar itu pada orang yang tidak siap ya, sama aja, traumatis banget gitu ya. Ya tadinya mohon maaf jalan lahirnya utuh, dilewati bayi, robek, dia kalau nggak ada persiapan seperti itu, dia merasa gara-gara ngelahirin kamu nih anaknya ini kan jadi aku jadi nggak utuh lagi, ibaratnya seperti itu. Itu sama juga, sesar juga sama, ditambah lagi nyeri yang ya iya melahirkannya nggak nyeri ya sesar itu. Cuman kalau tidak dengan persiapan, kalau nanti setelah sesar tuh harus seperti ini, siap dengan nyerinya, perawatan yang lebih ekstra pada pasien-pasien setelah melahirkan dengan persiapan yang kurang, saya rasa ya sama aja, tidak ada bedanya persalinan normal dan sesar. Intinya adalah kita harus sebagai perempuan yang sudah siap untuk punya anak ya harus siap juga pengetahuan, siap juga pengetahuan masalah mulai dari kehamilan sampai persalinannya itu sendiri. Itu peran kita sebagai dokter juga ya dok ya, dokter umum ataupun dokter spesialis ataupun bidan mungkin yang di lini pertama yang ketemu dengan ibu-ibu itu yang mempersiapkan materi-materi pengetahuan yang harus diterima oleh ibu itu. Setelah ini saya harus apa? Yang harus saya kerjakan apa? Yang akan saya rasakan itu seperti apa? Jadi pasien itu harus siap seperti itu. Mungkin pertanyaan kedua boleh ditambahin mungkin oleh Dokter Tuti ya.
yang dok. riwayat depresi Iya, dulu. jadi kalau memang dia ada riwayat depresi dengan adanya tambahan stresor ya dokter Minar ya sama ya dokter Minar sampaikan tadi, ya sangat mungkin dia bisa baby blues bahkan mungkin di awal aja akhirnya ya sudah bukan baby blues dari awal ya karena dia sudah ada depresi selanjutnya ya bisa dari awal jadinya sudah depresi sudah nggak mampu lagi melakukan ada gangguan ADL fungsi sosial dan okupasinya gitu. Jadi bisa jadi bukan baby blues lagi tapi sudah depresinya juga bisa muncul karena ada tambahan stresor. Dan biasanya kan orang-orang depresi pada beberapa kasus kan saat kehamilan kami harus nyetop obat ya dok. Karena ada obat-obat yang memang tidak boleh untuk kami berikan karena obat-obat psikotropik kan apa ya ada banyak obat yang belum bisa lah ya untuk kita berikan pada kasus-kasus gravid. Dan akhirnya dengan tambahan stresor melahirkan itu biasanya banyak pasien yang akan lebih buruk kondisi mentalnya. Itu yang sering terjadi. But it's okay, nanti biasanya kami akan langsung menerapi dengan ini dok, dengan masif gitu ya untuk antidepresannya. Apalagi kalau sudah ada ide bunuh diri dan lain-lain, karena itu masuk di kegawadaratan bagian kami. Dan kasusnya kan sekarang tinggi banget ya kasus orang-orang untuk percobaan bunuh diri, orang-orang bunuh diri atau mungkin dokter Putri yang di UGD sering ya mungkin dapat Banyak dok, kasus-kasus banyak. ya Nah dok cuma ya. itu dok kayak misalnya iya banyak sekali memang sekarang ini penyakit mental itu sudah bukan hal yang tabu lagi ya dok. Jadi memang banyak sekali Betul, pasien-pasien datang ke IGD ke fase 1 itu dengan banyak mental illness gitu dokter. Jadi memang banyak betul. sekali. Iya. Apalagi era Dan juga COVID ini yang dok ya. sering, nah, dan yang sering juga ansietas ya, Dokter Putri. Mungkin Benar, sering di benar, UGD, pasien benar. panik, cemas, berkali-kali keluar masuk UGD, kayak takut mati, kayak sesek, padahal diperiksa nggak apa-apa, kayak gitu. Dan banyak hal lagi lah pasti itu. Nanti yang sering pasien saya itu yang dari UGD gitu datang, wis saya dari ngelihat belum auto anamnesis saja saya udah ngira ini pasien panik ini pasti. Jadi memang jam terbang itu sangat berpengaruh dokter Minar ya. Mungkin dokter Minar juga sekarang udah ada feel ya dok. Pasien kayak gini datang, wah ini eklamsi nih, wah ini KET nih kan rasanya udah mulai ada feel ya dok ya. Sebelum terlalu dalam gitu rasanya kita udah ada feel. Saya juga gitu sekarang di psikiater itu. Saya dulu itu kayak amazing gitu ya ngelihat prof-prof gitu. Prof kok tahu ya pasien baru ngomong gini, kok langsung tahu kepribadian orang ini, psikodinamikanya. Dan sekarang saya paham, oh iya, ternyata emang karena jam terbang itu sangat sangat berpengaruh. Dan terima kasih RSI membuat saya terbang begitu tinggi dengan pasien yang melambung. Alhamdulillah. 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 Ya, pertanyaan lagi dokter untuk dokter Tuti dok, apakah pasien-pasien ini kalau diberikan terapi obat-obatan itu aman untuk kan ibunya masih menyusui nih dok ya kan kalau misalnya dia jatuh Iya, sampai ke depresi postpartum terus yes, diterapi dengan yang harus minum obat nih apakah iya, obat-obatan itu aman untuk anaknya untuk ibu menyusui maksudnya? betul, baik ya. Jadi obat-obat psikiater itu aman, asal dalam pengawasan psikiater. Karena kami akan memberikan obat mana obat ini yang aman untuk ibu hamil, mana obat ini yang aman untuk ibu menyusui. Seringnya pasien itu begitu hamil stop, nggak mau kontrol. Nggak mau dong nanti kasihan anak saya. Padahal kan konsepnya bukan begitu gitu. Karena kami psikiater kan juga memiliki ilmu tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat ya. Jadi nanti kami juga akan memberikan obat mana sih yang suitable untuk pasien, obat mana dengan segala pertimbangan. Kami akan melakukan pengawasan tentang pemberian obat. Jadi nggak usah khawatir. Kalau memang butuh bantuan psikiater, jangan takut gitu. Nggak mau nanti ketergantungan obat, itu yang sering gitu ya. Iya benar Tapi dok. ya, tadi ada yang komen tuh kayaknya di bawah. Bener dok, saya dulu merasa takut ketergantungan obat. Iya, benar Ternyata dok. enggak juga. Ternyata enggak juga. Kalau Iya. ketergantungan psikiaternya banyak yang ketergantungan Oh, psikiaternya. gitu ya, dok. Soalnya kan Karena ada ada dokter Minar, pasiennya iya karena ada psikiatri sama tempat pasien opjin beda kan dok.
Kalau obgyn kan masalahnya ya udah dengan istilahnya obstetri dan ginekologinya. Kalau kami itu kan lebih ke karena mental ya dok. Jadi kan Betul. tentang empati kami itu kan harus lebih ya dok ya. Kemudian juga eh, pasien-pasien terutama nih dok, pasien-pasien panik, pasien-pasien cemas, itu bonding banget dok sama dokternya, clinging. Jadi dia merasa begitu ketemu dokternya, nanya, dia udah punya pertanyaan nih dok. Nanya ini, dokternya jawab iya, tidak, boleh, itu aja udah tenang. Dan itu Iya, tidak bisa digantikan oleh siapapun. obat apapun. Iya, Mm-mm. itu banyak pasien saya yang seperti itu, bahwa clingingnya itu di situ. Terutama pasien-pasien ansietas. Karena mereka merasa nggak nyaman kalau saya belum dapat jawaban sendiri dari dokter. Kalau dokter sudah iya, saya berani gitu. Jadi hanya nunggu 1 bulan hanya untuk mendapat jawaban iya dari saya, itu kadang yang menyebabkan psikiater itu emang ngangenin dokter Minar. Oh gitu ya. Karena memang Tapi dia SPG, merasa ada SPG tempat lebih ngangenin dok. teman untuk berbicara, dan Betul, itu yang di rumah, mungkin di rumah atau di lingkungannya dia tidak dapat itu gitu ya dok ya. betul, betul dokter Minar. Jadi kalau di obgyn mungkin ya dok kan begitu tahu ada sakit kelihatan lah dok ya. Misalnya hamil, Hmm. disayang-sayang sama suami, sama mertua, atau sama ibu gitu ya. Atau misalnya ada sakit tumor kan kelihatan benjol. Kalau sakit mental nggak kelihatan dok. Malah orang akhirnya merasa ngejudge gitu loh. Kamu nih kok manja banget sih. Ih kamu nih Ya, kurang bersyukur. Ih kamu nih kurang iman. Makanya kamu tuh sholat. Kamu tuh ngaji. Itu yang sering ke pasien saya. Padahal kan itu nggak ada hubungannya sama lemahnya iman seseorang. Nggak ada benar. hubungannya sama bahwa orang itu kurang bersyukur. Mm-mm. Tapi contoh kasus depresi ya emang karena neurotransmitter serotoninnya, neurotransmitter aminergiknya drop. Itu yang menyebabkan dia jadi depresi. Kan konsepnya di situ. Tapi kan orang awam nggak paham. Malah kesannya kan mereka jadi kayak ngerepotin gitu bagi keluarganya tuh, ini loh dok sambat tok nggak nok sembuh ini loh dok lebay banget sih. Nah sering kayak gitu. Itulah makanya kasihan sebenarnya pasien-pasien saya gitu ya, pasien-pasien ansietas, pasien-pasien depresi, dan pasien-pasien ODGJ itu. Karena orang sekitar tuh biasanya malah nggak support gitu ya. Jarang. Ya ada juga sih yang support, tapi pada banyak kasus kurang supportnya gitu. Dan labelingnya itu loh masih sangat kental, terutama ya. Termasuk psikiater kan masih di label juga ya dok. Terima kasih ya dokter Minar mau mengajak psikiater buat live IG bareng. Karena memang banyak dok. Jadi di obgyn itu sebenarnya ya memang keluhan obstetri dan ginekologi. Tapi yang saya sampaikan jadi ya contohnya baby blues tadi, terus pseudogestasi tadi, terus ada beberapa pasien tuh di keluhan gin itu mungkin ada beberapa yang sempat saya konsulkan ke dokter Tuti di Poli ya. Jadi pasiennya itu memang psikosomatis. Saya udah shopping dokter, nanti ke dokter penyakit dalam keluhannya perutnya, nanti pusing ke dokter neuro, sakit lambungnya, ke kandungan keputihan nggak sembuh-sembuh. Padahal dicek juga nggak ada apa-apa. Itu kalau sudah kayak gini, gejala psikosomatis gini, ya sudah bukan ini kompetensi saya lagi gitu kan. Memang dia butuh support Iya, untuk psikiater. Menurut saya seperti itu, banyak banyak di sekitar kita memang banyak seperti itu, dan eh, memang awareness kita memang harus lebih diasah ya. Kayak keluarganya juga tadi yang disampaikan oleh dokter Tuti, jangan dianggap itu suatu kemalasan atau manja dari seorang ibu. Oh, ini beban, ini udah punya anak tambah bebannya di keluarga jadi double, dia sendiri sama bayinya. Enggak seperti itu, jadi memang harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini seperti itu. iya, iya, Dokter, ini betul ada dokter satu Minar. pertanyaan terakhir Iya, ya dok ya, sebelum kita iya, menutup iya perjumpaan silakan. kita hari ini. Ini untuk dokter Minar Iya. kemungkinan pertanyaannya, apakah ketika minum obat untuk depresi atau dokter Tuti bisa juga akan menghambat kehamilan jika yang mengkonsumsi obat depresi tadi adalah wanita yang belum hamil dok? Monggo dokter Minar dulu mungkin yang bisa menjawab. Mungkin kalau dari jenis-jenis obat kan memang sudah ada kategorinya ya. Kalau di medis itu sudah ada kategorinya juga, pasti kan dokter psikiatri itu juga akan memberikan yang paling aman. Misalnya dia kondisi hamil misalnya, karena mungkin saya bahas itu dulu ya. Misalnya pada pasien dengan kondisi hamil itu pasti juga akan dipilihkan yang relatif aman untuk seorang ibu tersebut. Nah,
sekarang konsep pemberian obat pada ibu hamil. Kalau bisa ibu hamil itu ya nggak minum apa-apa ya. Bahkan vitamin aja nggak perlu kalau nutrisinya itu sudah tercukupi dari nutrisi yang dia intake makanannya, susunya, suplemen yang lain apa dari yang alami dari makan dan minumnya sudah terpenuhi sebenarnya eh, vitamin Nggak aja perlu. nggak perlu. Tapi kan kita nggak seperti itu ya. Kita tinggal di daerah tropis yang pola makannya berbeda dengan di barat gitu ya, banyakan karbonnya, terus proteinnya kurang gitu kan, makanya di kita itu masih banyak banget anemia fisiologis, akhirnya ya sudah kita kasih suplemen makanan. Jadi eh, sebenarnya ya kalau dipikir-pikir yuk nggak usah minum obat apa-apa gitu dalam tanda kutip ya, cuman kan kita pasti mikir manfaat dan mudaratnya. Kalau misalnya dia memang membutuhkan itu dan nanti kedepannya malah membahayakan kalau tidak dikonsumsi ya, baik apa namanya obat apapun itu baik diberikan seperti itu, boleh diberikan maksud saya. Nah nanti kan pasti dokternya akan juga memilihkan yang tidak membahayakan untuk ibu dan bayinya seperti itu. Jadi jangan sampai yang seperti disampaikan dokter Tuti diputusi dewe, nanti dikasih obat enggak nanti bahaya buat kehamilannya, diputus-putus sendiri gitu, jangan sampai. Jadi lebih baik dikonsultasikan, dokternya juga enggak marah kok kalau ditanya ini bahaya enggak, itu juga enggak apa-apa. Jadi konsultasikan saja ya, eh, yang dia konsumsi itu aman atau tidak. Nanti kalau sudah ada jawabannya ya menjalannya juga akan lebih seret gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin ada Mungkin dari tambahan. Oke. dokter. Iya, betul. Iya, mungkin saya tambahkan, ini tadi kayaknya dia khawatir karena dia pengen hamil, tapi dia mengkonsumsi obat antidepresan, mungkin gitu ya, Dokter Putri ya. Jadi saat misalnya belum hamil gitu, saat masih program ingin hamil, obat antidepresan yang kita berikan itu biasanya golongan SSRI atau golongan yang lain itu memang akan relatif lebih aman untuk kasus misalnya dia belum hamil loh ya, masih mau hamil, masih proses ingin hamil, itu nggak akan menghambat untuk kesuburannya. Jadi tidak ada efek penghambatan kesuburan untuk obat-obatan antidepresan gitu. Walaupun ada beberapa obat yang lain, tapi untuk antidepresan yang saya tahu itu tidak ada efek ke penghambatan untuk kehamilan gitu. Jadi nanti mungkin tapi tergantung obat apa yang dipakai ya. Mungkin untuk yang Alfian ini mungkin ya yang tanya ya. Itu mungkin dikonsultasikan ke psikiaternya. Kan saya juga kurang paham obat antidepresan itu karena banyak banget gitu. Jadi dikonsultasikan obat apa yang digunakan, apakah ini menghambat ke saya akan proses memiliki anak gitu ya, untuk ingin hamil kayak gitu tuh tolong dikonsultasikan karena sediaan obat antidepresan itu sangat beragam dan dokter is art, jadi saya juga nggak tahu gitu apa dokter itu memberikan obat apa, karena setiap dokter itu memiliki apa ya, walaupun ada SOP-nya gitu ya Dokter Minar bahwa obat ini untuk ini gitu, tapi dokter is art, jadi ada juga yang menambahkan ini untuk kasus-kasus tertentu gitu. Jadi mohon untuk dikonsultasikan ya Mas atau Mbak ya Alfian. Oke, dokter. Tidak terasa, dok, kita sudah 1 jam loh, dok, ngobrol-ngobrol seperti ini. Oh iya. Alhamdulillah, dok. Seru sekali. Ya, dok, sebelum kita tutup, dokter, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum tutup, mungkin dari dokter Tuti dulu, dok, tentang baby blues ini, atau mungkin tentang yang lain juga boleh, dok. Pesan untuk Baik. sahabat RSI. Oke. Terima kasih Dokter Putri dan untuk sahabat RSI. Jika ada keluhan terkait baby blues ini ya, mungkin ya, yang pertama terkait baby blues dulu. Walaupun toh itu sebelum masuk ke kondisi postpartum depression, tidak ada salahnya untuk datang ke psikiater. Jika nanti memang dibutuhkan obat, psikiater akan memberikan obat. Jika memang tidak dibutuhkan, juga tidak akan diberikan obat. Dan saya juga biasanya akan memberikan penawaran, apakah setuju jika saya memberikan obat? Fungsinya obat adalah ini. Jika tidak setuju, saya juga tidak akan memaksa. Tapi jika tidak minum obat, saya juga akan memberikan gambaran bahwa yang terjadi itu adalah ini, jadi nanti efeknya akan begini. Gitu. Dan yang kedua, di luar tentang baby blues, sebelum jatuh ke postpartum depression, datanglah ke psikiater juga oke. Apalagi kalau udah postpartum depression ya, itu wajib lah datang ke psikiater. Kemudian yang kedua, bahwa selalu ya, Dokter Putri saya sampaikan di sini,
jangan takut ke psikiater, bahwa psikiater itu nggak pasiennya nggak cuman nggak mau, saya bukan orang gila ngapain saya ke psikiater gitu. Nanti mungkin pasiennya dokter Minar yang akan dirujuk, sangat mungkin dok nanti akan ngomong gitu ya, Merasa bahwa seperti itu. betul, psikiater itu nggak lebih dari 10% pasien saya dengan gangguan jiwa berat. Tapi kebanyakan adalah orang-orang dengan ansietas, depresi, karena yang kita tahu dari PPDGJ itu ya, dokter Minar mungkin masih ingat, atau dokter Putri, sangat luas, dari F0 sampai F90-an itu luas banget. Jadi, monggo, silahkan, jangan takut, saya tunggu di Poli Jiwa RSI, Selasa dan Kamis, dan Sabtu pagi. Iklan boleh ya. Boleh dong, bebas di sini, platformnya bebas. Dokter. Terima kasih Dokter Tuti untuk pesan terakhirnya. Monggo ke Dokter Minar sebelum kita tutup, dokter, pesan terakhir tentang baby blues ini, atau mungkin di luar baby blues juga boleh. Monggo. Iya, jadi memang deteksi dini itu penting ya. Jadi kalau pada orang yang masih baby blues tadi yang di tahapan ringan di 2 minggu pertama itu memang mungkin insight-nya ya, bahasanya dokter Tuti tadi, insight-nya mungkin masih dia merasa dia ada kelainan. Cuman pesan saya deteksi dini juga dari keluarga, orang di sekitarnya. Kan kelihatan tuh misalnya dia bisanya lihat kok orangnya rajin, ini kok kayak sendu, kayak melo gitu kan, malas ngurus diri dan anaknya, itu deteksi dini. Sebaiknya diajak untuk konsultasi ya, supaya makin dini terdeteksi, makin mudah untuk diselesaikan semua masalah apapun itu ya. Kemudian jangan lupa melakukan hobi ya, supaya keselimur. Jadi me time tadi itu penting. Selain merawat keluarga, juga diri sendiri juga dirawat. Me time penting ya. Gabung di komunitas-komunitas ibu muda ya. Kalau ada masalah disampaikan, kemudian pastinya tentu saja mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ini semua bisa selesai dan kita semua, ibu-ibu yang lain, juga terhindar dari masalah-masalah baby blues dan kawan-kawannya. Amin. Ya. Terima kasih Dokter Minar untuk pesan terakhirnya ya. Alhamdulillah ya Dok, kita siang ini sudah memberikan tentang pengetahuan baby blues syndrome, memahami penyebab dan cara mengatasinya. Terima kasih waktunya untuk Dokter Tuti, spesialis kedokteran jiwa, dan Dokter Minar, spesialis obstetrik ginekologi, sudah memberikan wawasan dan ilmu tentang baby blues ini, dan mungkin di luar itu juga mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat RS semuanya. Ya Dok, kita bisa ketemu lagi ya mudah-mudahan ya Dok di next materi yang lain ya Dok ya, kita bisa kolaborasi untuk materi-materi yang lain. Jadi biar tetap hitsnya ya Dok, bisa di IG Live, bisa di TikTok gitu ya Dok. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya kalau ada salah kata dokter. Saya tutup deh Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Putri, Dokter Minar. Sama-sama dokter.